Ya, malam akhirnya Oke. Pak. Ya, ya, ya. Oke, selamat malam Mas Albert. Malam-malam Pak. Oke, Iya. oke. Suara saya Sehat bisa Mas dengar? Albert? Iya, bisa Mas, bisa. Ya, ya. Maaf, nih, tadi jadi gangguan sinyal. Oke. Iya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan malam hari ini untuk kesekian kalinya kita akan berbincang-bincang kembali tentang kebangsaan, ya kalau seperti juga tentang secara khusus tentang Pancasila. Dan malam hari ini masih bersama saya dengan Konstruktoro. Kita akan membahas mengenai konsep diri bangsa Indonesia. Namun sebelumnya saya sambut dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, malam hari ini seperti di flyer dengan tema konsep diri bangsa Indonesia. Nah, ini seperti apa ya? Ini kan kita apa namanya otomatis kan kamu keluarga negaraannya apa? Kalau psikolog gitu kan pasti warga negara Indonesia. Tetapi kalau malam hari ini menjadi pembahasan secara khusus. Jadi kira-kira kisi-kisinya Pak sebelum kita nanti kupas satu persatu gitu ya, seperti kupas bawang gitu ya, satu-satu dikupas begitu. Nah kira-kira apa tuh Pak sebetulnya gambaran besarnya yang malam hari ini nanti kita bahas Pak? Oke, terima kasih Mas Albert. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua, seluruh ya. apa namanya teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote gitu ya. Ya. Jadi konsep diri ini ada banyak elemennya, tapi yang paling umum dibahas tentang konsep diri ini ada dua Mas Albert. Yang pertama Oh, adalah self esteem, kemudian yang kedua hmm, adalah self confidence. Uh, self esteem ini adalah konsep tentang penghargaan kita terhadap diri kita. Konsep ini adalah konsep subjektif yang kita miliki, yang kita buat untuk tentang bagaimana kita menghargai diri kita. Kemudian kalau self confidence itu adalah keyakinan diri. Keyakinan diri berdasarkan kompetensi yang kita miliki. Jadi atas kompetensi-kompetensi yang saya miliki, maka saya yakin ya. bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau self esteem itu adalah sebuah konsep, sebuah keyakinan yang subjektif tentang diri kita, bahwa kita adalah manusia yang layak dicintai, berharga, mulia di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan juga di hadapan sekalian makhluk-makhluk Tuhan. Itu Iya. kira-kira itu. Dan tidak hanya bangsa Indonesia sebenarnya, tapi seluruh bangsa di dunia pasti memiliki konsep diri. Dan konsep diri ini bisa kita lihat dari dua hal, yaitu tadi self esteem atau harga diri atau martabat diri, kemudian ada self confidence, kompetensi diri. Dan di sini kita akan lebih spesifik melihat kita secara geografis sebagai bangsa Indonesia, Mas Albert. Jadi kalau malam hari ini kita lebih ke self esteem atau dua-duanya Pak? Kita akan Ya, kita akan lebih ke arah self esteem, meskipun self esteem dengan self confidence ini dua-duanya saling terkait ya. Karena manusia ini kan apa namanya memiliki perilaku. Jadi kita sebagai manusia ini kan memiliki behavior. Dan ya. sebenarnya self esteem dan self confidence itu adalah dua definisi yang secara tidak langsung mengatakan bahwa antara manusia dengan perilakunya berbeda. Nah, manusia ini Hmm, adalah harga diri atau martabat diri, ya, kemudian perilaku itu adalah kompetensinya. ya. Pak, saya sering menemui ya beberapa orang itu baru-baru ini juga saya ini nggak berani tampil di depan. Gitu kan. Saya ini Oke. minder gitu kan. Hmm. Mungkin sebelum kita soal kebangsa ini ya, sedikit kalau orang gagal gagal membedakan tentang self Mhm. esteem dan self confidence ini apa Pak dampaknya ya kira-kira Pak kalau gagal mengenali ini sebetulnya self yang bermasalah self esteemnya dia atau saya atau self, Mhm. self confidence-nya kalau gagal Mhm. ya.
Oke, jadi self-esteem dengan self-confident ini memang dua hal yang saling terkait, tetapi pada Ya, pelaksanaannya adalah dua hal yang berbeda sama sekali ya. Jadi kalau ya, self-esteem ini adalah keyakinan subjektif diri kita terhadap diri kita. Bahwa saya adalah makhluk Tuhan yang berharga, mulia, layak dicintai, dan ini bersifat tetap Mas, dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak ada yang bisa menurunkan atau tidak bisa menaikkan, mendua kali lipatkan. Jadi harga diri kita atau self esteem kita dari lahir hingga kita meninggal nanti tetap. Nah, yang berubah-ubah adalah self confidence atau kepercayaan diri atau kompetensi ya, diri tadi. Nah, itu bisa naik, bisa turun, tergantung kompetensi yang kita miliki, tergantung pengetahuan, pengalaman, keterampilan, attitude yang kita miliki. Misalnya orang yang saya takut tampil di depan umum, saya gelisah ketika tampil di depan umum, atau saya tidak bisa berbicara di depan orang banyak kayak gitu. Ini berkaitan dengan self confidence. Atau saya tidak yakin, tidak percaya dengan diri saya karena saya belum kompeten. Dan tapi meskipun saya belum kompeten untuk berbicara di depan umum, saya tetap memiliki self esteem sebagai manusia. Saya ya, manusia ciptaan Tuhan yang berharga, mulia, layak dicintai, bermartabat, berderajat, dan seterusnya. ya. Terima kasih. Nah, ketika sudah jelas seperti ini, jadi kalau mungkin bahasa matematika, self esteem itu lebih konstan ya Pak. Jadi kalau self confidence itu Yes, variabel gitu ya, jadi fluktuatif gitu ya, bisa bisa naik turun gitu. Nah, betul. kalau tadi sudah digambarkan seperti itu, lalu konsep idealnya atau gambaran konsep diri bangsa Indonesia yang sesuai tema ini. Jadi seperti Hmm, apa ini Pak? Kita bahas sampai tapi dari sisi eh, kolektif ya, sebuah kolektif bangsa ya. hmm, Nah, ini seperti mhm. apa Pak yang diharapkan atau Yap. gambarannya Pak? Ya, jadi konsep diri ini kita sederhanakan menjadi dua tadi, self esteem dengan self confident, dan kalau kita hubungkan Ya, dengan kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, maka ya, penafsirannya atau penerjemahannya sama sama saja Mas. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bangsa yang mulia, bangsa yang layak dicintai, layak dihormati, dihargai, bermartabat, dan berharga gitu ya. Dan implikasi dari penghargaan kita kepada diri ini berbanding lurus dengan penghargaan kita kepada orang lain. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, para bapak bangsa kita menuliskan di sana bahwa kita sangat menghargai kemerdekaan, baik kemerdekaan kita sendiri maupun kemerdekaan segala bangsa. Jadi antara harga diri, bagaimana saya menghargai diri sebagai bangsa Indonesia, tercermin bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai bangsa lain, menghargai orang lain sebangsa, apalagi gitu ya, menghargai bahkan menghargai orang-orang yang mungkin perilakunya tidak kita sukai atau tidak sesuai dengan diri kita. Kita tetap menghargai mereka sebagai bangsa yang memiliki self esteem. Kemudian di sisi lain kita juga memiliki self confidence sebagai bangsa, sehingga kita nanti saya akan menjelaskan lebih jauh seperti apa sih confidence atau kompetensi yang perlu kita miliki sebagai sebuah bangsa. Dan semakin kompeten kita sebagai bangsa, maka kita akan semakin percaya diri, semakin kita akan confidence terhadap diri kita. Memang antara esteem dan confident orang sering menyamakan atau menyalahartikan atau kadang-kadang terbalik pendefinisiannya. ya. Tapi kita rapikan lagi definisi kita di obrolan kita ini, bahwa self esteem adalah keyakinan subjektif. Keyakinan subjektif kita sebagai manusia bahwa kita adalah manusia yang mulia, layak dicintai, bermartabat, layak dihormati, layak dihargai. Demikian juga dengan manusia yang lain. Dan konsep ini ketika diterapkan dalam konsep kebangsaan Indonesia, maka kita memiliki harga diri sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita meyakini secara subjektif dari seluruh warga negara Indonesia bahwa kita ini adalah bangsa yang mulia, bangsa yang layak dicintai, bangsa yang berharga, yang bermartabat, layak dihormati, dihargai. Demikian juga kita menghargai, menghormati bangsa-bangsa yang lain. Begitu Mas Albert. Saya kok tiba-tiba terpikir ada dua hal. Yang pertama,
Tadi soal ukuran ya, misalnya kan kita, oh saya sehat, gitu. Atau makanya kan sekarang ada mesti diuji, dites gitu. Jadi cara apa namanya menunjukkan saya sehat ya, misalkan tidak kena COVID dan sebagainya, macam-macam tadi PCR, antigen dan segala macam. Jadi kalau kita menghargai diri, ya manifestasi wujudnya tadi dengan sampai dalam penghargaan terhadap orang lain. Jadi Mhm. bisa di apa ya, compare-nya, dibandingkannya dengan itu. Nah, lalu yang kedua, eh, self esteem ini kalau konsep diri kita benar, maka Mhm. ini saya perlu klarifikasi atau konfirmasinya ya. Ini Mhm. justru menjadi modal utama kita dalam melihat apa yang diistilahkan, yang didengung-dengungkan, yang disebut dengan wawasan Nusantara. Kalau tadi Mhm. pandangan subjektif, berarti kan wawasan Nusantara itu kan cara pandang bangsa Indonesia terhadap bangsa ini sendiri. Mungkin itu mungkin sejajar Ya, kan ya. Atau itu ya. menjadi modal utama kita, jadi lebih clear cara pandang kita terhadap wawasan Nusantara. Karena atau Mhm. nanti ada macam-macam ya, wawasan geopolitik segala macam. Karena yang Mhm. tadi di kalimat terakhirnya kan juga apa Pak Utara sampaikan juga mengenai bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain. Jadi cara pandang kita akan jadi Mhm. lebih sehat gitu ya, lebih apa ya, lebih balance gitu ya, lebih lebih clear pada tempat porsinya, karena kita memiliki konsep diri yang benar gitu ya, konsep diri Mhm. yang tepat gitu. Mungkin begitu ya Pak. Kalau Betul sekali, Mas. saya Ya, kira-kira ya, betul sekali. dugaan saya begitu nih, runtutannya seperti itu Tepat gitu. sekali. Ya, Ya. tepat sekali dan tadi apa kalimat yang dibuat oleh Mas Albert sangat bagus ya. Saya sangat suka itu bahwa kita sebagai bangsa yang terhormat sama dengan bangsa-bangsa yang lain, kita layak dihormati dan kita wajib menghormati bangsa lain. Jadi tidak ada eksploitasi, tidak ada dieksploitasi, tidak ada menjajah, tidak ada dijajah. Kita semua Ya. setara dalam rangka apa ya, berharga itu kan nanti bisa kita urai. Berharga itu artinya Ya. bermanfaat misalnya kan, bernilai gitu Ya. ya. Jadi Ya. kita sebagai bangsa yang berharga adalah bangsa yang bermanfaat. Kemudian nanti pertanyaan berikutnya adalah manfaat apa yang bisa kita berikan kepada bangsa lain. Kemudian penghargaan apa yang kita bisa berikan kepada bangsa lain. Kemudian apa penghormatan yang bisa kita berikan kepada bangsa lain dan sebagainya. Dan semakin banyak manfaat yang kita bisa berikan kepada bangsa lain, semakin banyak penghargaan yang kita bisa berikan, semakin banyak added value, semakin banyak support, semakin banyak bantuan, maka bangsa lain akan menganggap kita sebagai bangsa yang penting karena berkaitan dengan kehidupan mereka dan seterusnya. Nah, penghargaan-penghargaan tentang pentingnya kita di mata bangsa lain itulah salah satu dari implementasi atau indikator harga diri tadi. Dan apa namanya nanti mungkin bisa kita lihat kalau apa namanya kita banyak impornya gitu ya Mas daripada ekspornya, berarti kita bisa ngelihat kebermanfaatan kita atau seberapa besar bangsa lain membutuhkan kita. Kita sih berharap ya tidak semua hal kita ekspor gitu ya. Tidak kita juga menghargai bangsa lain ya, mungkin seimbang antara bagaimana kita memberi manfaat kepada bangsa lain dan kita memanfaatkan manfaat dari bangsa yang lain. Gitu Ya. kira-kira Mas Albert. Ya. Nah, ketika pertama kali program negara ini mengusung tema Bersyukurlah Indonesia, itu Ya. ada salah satu kiat, yaitu kita itu bisa menyelaraskan dengan Hmm. cara menyamakan nilai-nilai dengan para founding fathers. Nah, kalau di dalam topik ini, gimana sih supaya kita ini selaras gitu, sebagai warga? Kalau tadi kan bicara korporasinya bangsa Indonesia punya self-esteem. Nah, sekarang sebagai bagian-bagian apa ya, terkecilnya ini, yang individunya ini menyelaraskan diri sehingga bisa apa ya, sebagai akhirnya sama-sama mewujudkan self-esteem yang bangsa Indonesia. Nah, sekarang supaya saya bisa menyelaraskan diri ke sana ini gimana ya Pak? Ada saran gimana ya Pak caranya gitu ya? Saya Wah, punya keren ini ya, pertanyaan yang sangat keren. Pertanyaan filosofis. Jadi kita sebagai bangsa ini kan memiliki collective values. Salah satu syarat sebagai sebuah bangsa itu kan bangsa itu memiliki collective values, Mas.
Kalau bangsa tidak memiliki collective values, maka mereka bukan bangsa. Mereka kumpulan individu aja gitu. Nah, ketika kita sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan memiliki collective values yang sudah disepakati bersama oleh bapak bangsa kita, yaitu Pancasila, gitu ya. Kemudian collective values itu tentu merupakan kesepakatan dari semua individu, menjadi kesepakatan atau keselarasan atau titik temu dari semua value-value individu. Individu-individu kita sebagai individu pasti punya individual values atau nilai pribadi, Mas ya. Saya, Mas Albert, kayak gitu. Tetapi ada nilai-nilai yang wajib, yaitu collective values, yaitu Pancasila itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan konsep harga diri tadi, ini menjadi semakin sederhana. Tadi berkat statementnya Mas Albert tadi. Jadi kita bisa lebih menyederhanakannya menjadi begini. Kalau kita ini berada di sebuah bangsa, artinya kita menyepakati collective values, maka kita berarti sebelum menghargai bangsa yang lain gitu ya, berarti di dalam internal bangsa ini atau individu-individu yang ada di dalam bangsa ini, kita perlu saling menghargai. Saling menghargai ini ada dua arah ya. Saya menghargai diri saya sendiri dan saya menghargai orang lain. Jadi setiap individu di dalam bangsa Indonesia ini, saya menghargai diri saya sendiri. Karena ada orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Saya menganggap diri saya rendah, tidak punya kemampuan, dan sebagainya. Itu adalah contoh bahwa kita tidak menghargai diri sendiri. Tetapi pada arah yang lain, kita juga memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan ketika saya menghargai diri saya menghargai Mas Albert, Mas Albert menghargai saya. Berarti akhirnya apa? Setiap orang akan mendapatkan sekian penghargaan plus 1. Kalau misalnya Indonesia ini adalah 270 juta orang gitu ya Mas, berarti saya akan mendapatkan penghargaan 270 plus 1. Karena di samping orang 270 juta itu menghargai saya juga menghargai diri saya sendiri. Jadi penyelarasannya betulnya seperti itu, Mas. Ini hanya contoh penghargaan ya, karena tadi saya menyampaikan bahwa konsep diri itu juga kemuliaan. Artinya saya juga memuliakan diri saya. Artinya saya tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang nista, hina. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang menurunkan martabat kemanusiaan saya. Demikian juga saya akan memuliakan orang lain. Kemudian unsur cinta. Saya mencintai diri saya. Saya mandi 2 atau 3 kali sehari, memberi makan tubuh saya dengan makanan-makanan yang sehat, saya tidur dengan waktu tidur yang cukup, artinya saya sedang mencintai diri saya. Demikian juga saya mencintai orang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penyelarasan antara diri kita dengan orang lain dan orang lain dengan diri kita tergabung dalam sebuah kolektif values sebagai bangsa. Gitu Mas Albert. Ya. Nah, Pak, saya pengen membandingkan atau minta dari sudut pandangnya Pak Utoro nih, karena dari kacamata saya itu sepertinya kok masyarakat Indonesia ini kurang rasa penghargaan gitu Pak, tidak mudah untuk menghargai diri dan menghargai orang lain. Kesannya ya kalau bahasa Indonesia itu rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Kalau sama orang asing gitu rasanya kayak minder, nggak percaya diri, atau ya ketika ada prestasi itu sebentar aja kita bahkan juga lupa untuk memuji, berterima kasih. Tapi begitu kesalahan langsung itu, jadi kalau ada berita apa gitu ya, si A ada masalah apa itu langsung dikejar itu. Langsung akunnya dicari gitu ya, Twitternya, Instagramnya langsung dicaci maki gitu. Istilahnya ibarat wah ini kan modelnya sekarang kayak inilah netizennya 62 gitu ya, belum tahu rasanya ini gitu kalau diserbu netizen. Bahasa begitu tuh. Jadi nggak tahu kalau dari kacamatanya Pak Utoro apakah ini juga kacamata yang lain, sudut pandang yang lain bahwa siapa tahu nih, karena kan beberapa waktu yang lalu di dalam tayangan kita bersama ini saya bilang kita ini caci maki gitu kan, seperti Pak Utoro ngomong wah ini justru itu positif, ini karena kita dekat nih gitu kan, justru itu menggambarkan kedekatan kita. Nah saya kan pengen tahu, siapa tahu pandangan saya yang masih negatif terus juga ya perlu malam hari ini juga istilahnya perlu
Ya kalau di bengkel mungkin perlu schooling and balancing gitu ya, jadi perlu disetel lagi pandangan saya terhadap bangsa ini gitu. Nah, kira-kira gimana kalau memang memang betul gitu ya kalau kurang penghargaan, nah gimana caranya supaya tumbuh rasa penghargaan itu, Pak? Gitu, Pak. Oke, pertanyaan bagus, Mas. Apa namanya? Saya jarang ini apa ya? Jarang mendengar pelajaran tentang bagaimana menghargai diri sendiri ya. Padahal Hmm, menghargai diri sendiri ini adalah pangkal dari menghargai orang lain. Jadi kalau benar. mens sana in corpore sano, pangkal apa jiwa yang sehat adalah tubuh yang sehat gitu ya. Maka Betul. pangkal dari penghargaan kepada orang lain itu adalah penghargaan kepada diri kita sendiri. Dan Betul. apa namanya, saya nggak tahu sebabnya, tetapi saya sendiri merasakan bahwa apa namanya, mungkin orang-orang tua kita dahulu mendidik kita dengan penghargaan kepada diri kita yang relatif rendah gitu ya. Contoh misalnya, Betul. ketika kalau sekarang mungkin ya, ketika ada tamu di rumah kita gitu ya Mas, saya menyuruh anak saya untuk salaman. Ini sebelum COVID ya, Hmm, kalau COVID mungkin nggak pakai, ya, bukan salaman tapi pakai siku gitu ya. ya, Kalau ya, dulu sebelum COVID, kalau ada tamu gitu, saya memperkenalkan supaya anak saya tahu temennya bapaknya gitu. Jadi ini kenalkan, ini siapa, ini Pak siapa, salim, salam hormat. Nanti kalau ketemu di jalan, kalian nanti bisa bisa saling juga, kemudian mengingatkan kalau Om lupa dan sebagainya, sehingga silaturahmi kita nanti bisa berlanjut gitu ya. Tetapi pada ya. saat saya dulu masih kecil, ketika ada tamu gitu, saya disuruh masuk, 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 masuk. Hmm, Jangan ketemu betul. gitu ya. Jadi kita kayak tidak punya hak gitu ya ketemu dengan tamu. Kemudian pada saat apa namanya acara-acara keluarga misalnya, eh, anak-anak yang muda gitu ya, yang muda belakang, belakang, belakang. Kalau perlu nggak kelihatan. Jadi kita dididik dengan apa penghargaan pada diri yang relatif merendah gitu ya. Dan mungkin ini sesuatu yang perlu kita mulai baru saat ini, bahwa generasi-generasi muda kita mungkin perlu kita ajari dengan bagaimana sih menghargai diri, merawat diri, baik lahir maupun batin, seperti lagu Indonesia Raya ya, jiwa dan raganya, badan dan jiwanya, apa namanya, rajin bangun pagi, rajin olahraga, makan yang teratur, beribadah yang rajin, kayak gitu. Supaya kita fit gitu, supaya kita fresh. Kayaknya pesan-pesan kayak gitu sekarang agak jarang gitu ya. Padahal sebenarnya penghargaan kepada diri ini adalah pangkal dari penghargaan kita kepada orang lain, Mas. Contohnya misalnya gini, saya menghargai diri saya dengan mandi sehari 3 kali gitu ya. Maka ketika saya bertemu dengan orang lain, maka saya akan tampil fresh gitu ya. Dan saya akan menghargai orang berdasarkan dia mandi atau belum mandi gitu. Secara bawah Ya, sadar gitu ya. Dan kalau orang itu belum mandi, maka mungkin saya akan bertanya, sudah mandi belum? Kalau belum mandi, silahkan mandi dulu. ya, Pekerjaannya diletakkan dulu. Atau kalau misalnya kita menghargai diri kita dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk makan gitu ya. Kalau kita punya teman, udah makan belum? Kalau belum makan, makan dulu, gitu misalnya. Kemudian kalau kita lagi bekerja kepada tim kita ya, kita baru datang, udah makan belum? Kemudian makan dulu gitu ya. Nah, penghargaan yang kecil terhadap diri ini nanti lambat laun akan berimbas kepada penghargaan kita kepada orang lain. Karena otomatis gini Mas, orang yang menghargai kebersihan, dia akan apa pengen orang lain juga menghargai kebersihan. Kalau saya menghargai kesehatan, saya pengen orang lain juga menghargai kesehatan. Demikian juga kalau saya menghargai kemuliaan, penghargaan, penghormatan, maka saya akan menghargai, berharap orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan ketika itu terjadi, ada collective values, ada apa namanya gotong royong, ada gerakan bersama untuk mementingkan penghargaan pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan diri tadi, maka ini akan menjadi sebuah gerakan yang masih bersama-sama, bahwa mungkin gerakan mandi pagi misalnya, gerakan bangun pagi gitu ya, gerakan olahraga pagi, gerakan sarapan pagi, gerakan makan sehat gitu ya. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin dibiasakan gitu, dilakukan oleh setiap orang, maka ini akan menjadi apa namanya, akan menjadi benih gitu ya. Benih, dan akan menjadi sebuah collective values tadi Mas, value bersama dari beberapa orang. Mungkin akan ada orang yang membuat komunitas-komunitas di sana sini gitu ya, bahwa mari kita menyayangi diri kita sendiri. Dan ketika kita menyayangi diri kita sendiri,
kemudian menyayangi orang lain, menghargai orang lain, maka nanti berikutnya, Mas, level berikutnya adalah kita akan menghargai ruang dan waktu. Menghargai ruang dan waktu yang nanti ada hubungannya sama self-confidence sebagai bangsa. Tetapi penghargaan pada ruang dan waktu itu levelnya setelah itu. Jadi kalau kita belum menghargai diri kita sendiri, belum menghargai orang lain, ya kita belum siap untuk menghargai ruang dan waktu. Gitu, Mas. Nah, menarik sekali. Saya ini nggak tahu ya apakah ini relevan gitu ya, masih relevan dengan topik yang kita bahas. Tapi beberapa waktu yang lalu ini saya sempat lihat tayangan di TikTok, Pak, video singkat menjelaskan makna struktur bangunan rumah adat Jawa, Pak. Gitu. Yang ternyata tingginya, jadi pintunya masuk itu pasti rata-rata lebih pendek dari tinggi orang Jawa pada umumnya, sehingga memaksa orang untuk menunduk masuk dan keluar. Gitu. Ya, itu buat saya kan mungkin contoh tadi ya, penghormatan dicontohin yang soal apa diajari waktu kecil, nilai-nilainya berkurang luntur itu bisa buat saya mengingatkan kita ya untuk menghargai ya, dengan yang tuan rumah gitu ketika mau bertamu yang menunduk dan ini. Jadi saya pikir kagum ya dia. Kita kayak ini tiap hari keluar masuk pintu itu jadi sehari-hari lambang dari kehidupan sehari-hari menurut saya, karena kita kan biasa hidup kita ini kan proses keluar dan masuk sebenarnya kan, jadi kita keluar dari pintu kamar masuk ke pintu ruang tamu gitu. Proses keluar masuk sebetulnya kita hidup. Dan yang kemarin saya juga ngobrol-ngobrol di topik yang lain, saya juga ngobrol-ngobrol sama teman. Kenapa ya Indonesia itu bertahun-tahun nggak pernah selesai satu hal yang buat saya itu heran, Pak. Budaya di Indonesia yang hampir merata di semua kota itu adalah ketika ada di ini, Pak, di jalan yang ada kemudian di tengah-tengahnya ada palang kereta, Pak. Supaya ada palangnya tutup lalu keretanya lewat, Pak. Itu kalau dua jalur harusnya dua arah itu diisi semua, Pak. Itu kan kelihatannya mau cepat tapi akhirnya malah stuck di situ. Nah, apalagi kalau sudah bis truk ikutan ikutan jadi harusnya kan di jalur kiri saja, ini jalur kanan harusnya kan dari arah berlawanan, tapi diblok semua nih, Pak. Itu jadi dua jalur ini diblok satu arah. Nah, habis nggak pikir ya, Pak. Kok nggak pernah, dan itu ketika maunya cepat aja jadi macet. Kok nggak pernah belajar di Indonesia apa yang salah, apa yang belum diajarkan masyarakat ini gitu ya, kan? Istilah bahasa Jawanya kok nggak kapok-kapok gitu ya, belajar-belajar, nggak mikir-mikir bertahun-tahun ini itu masalahnya. Nah, ya saya berharap semoga ketika kita punya konsep diri kita menghargai diri, menghargai orang lain, mungkin ya kalau kita lama-lama dilakukan ini bisa memecah istilahnya benang ruwetnya atau jadi harapan gitu ya buat saya. Nah, kalau dari sisi milenial kan berpikirnya gitu tuh, Pak. Apa istilahnya dengerin tayangan ini kan, dan manfaatnya apa? Manfaatnya apa yang saya dapat gitu ketika saya belajar soal konsep itu. Nah, kemudian yang barusan tadi, Pak, dari ruang dan waktu itu gimana nih, Pak? Maksudnya apa? Jadi seperti apa itu? Ya. Oke, jadi tadi saya mengomentari sedikit ya tentang yang bagaimana respon orang terhadap palang kereta api ya. Saya sih punya keyakinan, Mas, bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang yang buru-buru, Mas. Orang yang buru-buru, yang waktunya mepet menuju ke tempat kerja atau ke tempat yang lain. Tetapi ketika dia tidak buru-buru, kegiatannya sudah di-planning dengan baik. Kalau dia masuk kerja jam 7 dari rumah, dia jam 6 atau setengah 6 gitu ya. Mungkin dia bukan termasuk kelompok orang-orang yang kayak gitu. Ngapain saya dari rumah setengah 6 gitu ya, masuk jam 7, sementara jarak tempuh antara saya ke kantor cuma setengah jam. Saya bisa santai, tidak perlu buru-buru gitu. Nah, mempersiapkan diri di pagi hari, bangun pagi, menyiapkan semua kebutuhan, well plan gitu ya, terencana dengan baik. Ini kan bentuk penghargaan kita pada diri sendiri, Mas. Saya memuliakan diri saya dengan membuat nyaman gitu ya. Semuanya terplanning sehingga tubuh saya tidak, apa istilahnya, berlari-larian gitu ya.
karena mengejar sesuatu jantung saya tidak deg-degan itu. Nah, berangkat dari rumah jam 7 kurang seperempat misalnya, ya pantas kalau kita buru-buru gitu kan. Nah, pantas Ya. juga kalau ketemu palang pengennya ya palangnya nggak ada gitu ya. Ketemu lampu merah pengennya ya nerabas saja gitu kan. Ini buah Ya. dari penghargaan atau pemuliaan kita pada diri kita sendiri, Mas. Nah, kalau kita memuliakan diri kita dari kita bangun dan seterusnya, maka insya Allah hal-hal yang terjadi di palang kereta api, kemudian di mana di lampu merah nggak ada, Mas. Karena orang dengan mindful tapi atau full mind tapi mindful. Itu komentar saya terhadap itu. Kemudian yang kedua, Mas, ketika kita sudah mulai menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain, maka yang pertama dulu deh, menghargai diri kita sendiri. Orang yang menghargai diri kita sendiri ini kan sudah apa ya, mulat sariro gitu ya, Mas, kalau bahasa Spanyolnya itu ya, atau kita menjaga diri kita, merawat tubuh kita, merawat batin kita sedemikian rupa semaksimal yang kita bisa lakukan supaya kita ini bahagia. Kemudian apa namanya setelah kita beres dengan diri kita, kemudian kita membahagiakan orang lain, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita membahagiakan orang lain membahagiakan kita, maka akan terjadi proses membahagiakan berjamaah, Mas. Orang saling membahagiakan gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka saling berbahagia, maka mereka akan over potensi. Potensi mereka akan berlebih, Mas. Makanya tadi saya bilang bahwa ketika kita belum mampu menghargai diri kita, belum mampu menghargai orang lain, menghargai ruang dan waktu itu kayaknya mustahil terjadi. Nah, ketika kita sudah over potensi kita sudah banyak gitu ya, kekuatan kita sudah banyak, baru kita mulai terpikir untuk memanfaatkan ruang dan waktu. Memanfaatkan ruang artinya saya memberi penghargaan pada ruang. Dan saya banyak mempelajari juga, Mas, tadi Mas Albert menyebutkan di Jawa gitu ya. Tetapi di beberapa budaya yang lain juga sama, Mas. Ketika kita masuk sebuah rumah ini biasanya pintunya lebih rendah gitu ya. Kecuali rumah-rumah zaman sekarang ya, Mas, rumahnya niru orang-orang barat gitu. Kalau di desa-desa masih rendah, supaya kita menghormati ruang. Kayak seperti kita memasuki ruang tidur kita misalnya, pintunya lebih rendah sehingga kita sebenarnya itu adalah sebuah dalam tanda kutip paksaan gitu ya, supaya kita menghargai ruangan yang buat kita istirahat gitu. Nah, bentuk penghargaannya seperti apa? Yang paling mudah, yang paling lahiriah gitu ya, ya kebersihan, Mas. Kebersihan, keamanan kayak gitu. Nah, ini akan sampai pada konsep bagaimana kita menghargai ruang. Jadi penghargaan kita pada ruang itu adalah menaruh sesuatu di atasnya dengan sesuatu yang pantas. Yang pantas itu ada 5 hal. Yang pertama adalah keamanan. Kemudian yang kedua adalah kualitas. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas. Kemudian yang keempat ini adalah biaya yang hemat atau penghematan. Kemudian yang kelima ini adalah orientasi masa depan atau simpanan. Jadi ini adalah tanda peradaban, Mas. Jadi 5 hal ini adalah tanda peradaban. Ketika kita menghargai ruang dan otomatis waktu juga, maka kita sebenarnya sedang membangun peradaban. Jadi orang yang sudah selesai dengan penghargaan pada dirinya, penghargaan pada orang lain, kemudian dia akan berpikir tentang sistem. Bagaimana saya membangun peradaban yang bisa menjaga, yang bisa memelihara, melindungi suasana penghargaan pada diri dan penghargaan pada orang lain yang sudah ada supaya sustainable gitu. Sama seperti tadi misalnya ketika saya punya kamar, maka ketika saya masuk saya akan menghargai ruang kamar saya. Saya akan menjaga keamanan di dalamnya termasuk kebersihan gitu ya. Karena kalau nggak bersih kan nggak aman, Mas. Mungkin nanti ada binatang-binatang yang bahaya gitu kalau nggak bersih gitu kan. Kemudian keselamatan, jadi keamanan, keselamatan. Kemudian yang kedua kualitas. Bagaimana saya membuat kualitas kamar saya ini menjadi nyaman karena saya ingin menghargai diri saya. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas. Bagaimana saya menghargai kamar saya ini yang membuat saya bisa jadi produktif, bisa menjadi tempat belajar yang baik, tempat
apa namanya, membuat strategi yang baik, tempat membaca buku yang bagus, tempat posting di medsos yang bagus gitu ya kamar saya. Kemudian biaya rendah. Bagaimana biaya yang ada di kamar saya ini rendah? Kalau malam ya lampunya saya matiin, kemudian AC-nya mungkin dimatiin. Kalau malam ya TV-nya dimatiin, jangan biarkan TV yang menonton kita. Harusnya kita yang menonton televisi. Kemudian yang terakhir tentu berorientasi masa depan. Jadi apa namanya, ruang kita ini adalah, atau tempat kita ini adalah tempat yang di sana juga kita pakai untuk menyiapkan masa depan misalnya. Contoh misalnya kalau ruangan itu memang saya buat untuk jangka waktu yang lama, ya apa, kamarnya terbuat dari bahan-bahan yang kuat dong gitu ya. Jangan terbuat dari barang-barang yang cepat rusak gitu ya. Sehingga kita akhirnya harus memperbaiki gitu. Jadi konsep kayak dulu, rumah zaman dulu itu kayu jati kan Mas, kayu jati, kayu nangka, kayu sawo kayak gitu, itu ratusan tahun gitu ya. Candi Borobudur, Candi Prambanan itu ratusan tahun gitu. Itu adalah peradaban gitu. Apa namanya? Nah, yang bukan peradaban adalah yang sejarahnya nggak ketahuan Mas. Apa namanya? Nggak kelihatan bekasnya gitu ya. Itu kira-kira Mas. Jadi ini yang peradaban ini kaitannya sama self confidence tadi. Jadi bangsa yang sudah selesai dengan dirinya sudah dihargai, diri orang lain juga dihargai, maka mereka otomatis akan bergerak ke self confidence, ke kompetensi. Kompetensinya adalah bagaimana saya menghargai ruang dan waktu. Gitu Mas Albert. Jadi apa ya? Kita harga diri kita ditentukan dari bagaimana cara kita menghargai diri juga, Pak. Ya. Ya. Jadi menghargai diri, menghargai orang lain, menghargai. Ya. Jadi apa ya? Buat saya ini luar biasa karena apa yang disampaikan itu artinya kita belajar melihat sesuatu yang kelihatannya bahasa atau sekarang ini remeh, receh, ya sehari-hari yang kelihatannya persoalan kecil, tapi ini jadi mulia gitu. Ini kan luar biasa Pak. Orang tadi menyampaikan apa ya, dari soal bangsa jadi hal yang kecil, kamar tidur nih Pak. Cara kita melihat sebuah kamar tidur kaitannya mempengaruhi peradaban. Ini kan berarti ya ketika kita punya cara pandang yang baik, nilai yang unggul, mulia, maka ya itu memuliakan kita, ya, menaikkan harga kita. Nah, sebelum lanjut nih Pak, mungkin silahkan untuk misalkan mau cek-cek, menyapa dan yang bergabung pada malam hari ini kan. Buat iya, Bapak Ibu, teman-teman, ya yang bergabung silakan kalau ada pertanyaan, ada juga tanggapan nih Pak, biasanya ada. Ya, ini banyak banget yang hadir pada malam hari ini. Iya. Apa yang Pak banyak yang. Terima kasih telah bergabung dan misalnya mampir gitu ya. Iya. Ini daerah sini ya mampir dalam cangkruannya online kita. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bergabung, ingin sharing, ingin menyampaikan komentar, ingin bertanya ke Mas Abed atau saya, atau ini terima kasih juga yang sudah setuju, mendukung dan sebagainya. Terima kasih dan sudah mampir. Banyak sekali nih Mas Albert yang sudah memberikan dukungannya dalam bentuk jempol maupun bentuk gini ya. Banyak banget. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan komentar dalam bentuk tulisan juga boleh, atau nanti barangkali teman-teman ingin menyampaikan tulisan yang panjang, nanti bisa di akunnya Mas Albert ya. Oke. Nah Pak, dari cara soal peradaban ini tadi kan dikaitkan dengan self confidence ya. Berarti kalau diri itu self confidence itu kan, kalau saya berkurang self confidence saya ini rendah karena kadang keterampilannya belum saya kuasai gitu Pak. Jadi nah kalau kaitan Pak, saya amanah, kualitas, berarti kan dalam proses perjalanannya itu yang akhirnya dibahas ya Pak, jadi program-program atau strategi pembangunan gitu ya Pak. Jadi itu yang jadi ukuran yang bisa diukur gitu ya, bisa dibuat perencanaan
tahapannya atau bisa dievaluasi mana yang kurang, mana yang lebih, gitu ya Pak, supaya akhirnya ya, dengan bertambahnya ya keterampilan atau ukuran-ukuran terhadap diri kita, self confidence-nya jadi lebih lebih matang, lebih besar begitu. Kira-kira begitu ya Pak. Betul, Ya. betul. Jadi tadi 5 hal tadi memang ukuran kepercayaan diri kita ya Mas. Jadi 5 hal tadi tidak hanya di bangsa sih, tapi juga di komunitas, di perusahaan, di keluarga atau di organisasi gitu sama. Ketika kita merasakan aman, ya kan, aman, selamat, itu ukuran pertama gitu. Aman, selamat, maka peradaban itu oke gitu. Artinya kita akan confident menjadi bagian dari komunitas atau organisasi atau bangsa itu. Kemudian yang kedua kualitas. Jadi semua orang yang ada di organisasi itu atau ada di komunitas itu peduli pada kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan, kualitas pekerjaan yang dilakukan, kualitas pemikiran yang dihasilkan, mungkin kualitas emosi yang ditunjukkan, kualitas berkomunikasi baik online maupun offline, kemudian kualitas bertindak. Ketika semuanya berkualitas dan kita berada di komunitas orang-orang yang seperti itu, kita pasti percaya diri dong gitu ya. Kemudian yang ketiga produktivitas. Kita berada di komunitas yang produktif. Kemudian kita berada di komunitas yang biayanya efisien atau efektif itu. Jadi saya mau beli mobil ya terjangkau, saya mau beli makanan ya terjangkau gitu, harga-harganya terjangkau. Kemudian yang kelima tadi adalah simpanan ya. Negara memiliki simpanan uang untuk hari esok, hari kemarau yang cukup banyak. Kemudian rakyat juga punya tabungan yang banyak gitu. Dan tentu kita akan menjadi orang yang confident menjadi bangsa Indonesia. Ketika kita keluar-luar gitu ya Mas, kita confident gitu ya. Kita misalnya teman-teman yang beragama Islam ke Arab Saudi, Mekah naik haji gitu ya, kita nggak takut gitu ya. Saya dulu beberapa tahun yang lalu pernah training gitu Mas di Eropa ya, di salah satu negara di Eropa. Saya terus terang takut Mas keluar gitu, karena nilai rupiah kita sama euro gitu. Dari Indonesia kita punya uang banyak banget ya, begitu ditukar jadi euro jadi kecil gitu ya. Terus begitu kita mau makan siang gitu ya, mau makan siang, harganya mahal-mahal. Nah dari situ aja kita sudah minder kan sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Tapi bayangkan ketika yang terjadi adalah sebaliknya, nilai tukar rupiah yang lebih tinggi daripada euro gitu ya, atau dengan negara-negara yang lain, maka kita kemanapun Mas, kita akan pede gitu. Saya pernah dulu ke Amerika ya, waktu nilai US dollarnya itu dengan rupiah masih 2000-an Mas, 1.800 kayak gitu. Kemudian saya bawa dari rumah tuh banyak banget. Sebenarnya suatu saat saya makan siang sama orang Amerika. Kemudian karena saya belum sempat nukerin uang saya yang di dompet saya itu $100 semua Mas. Terus kemudian ketika saya mau bayar itu ya, oke, kamu saya bayarin gitu ya. Kemudian saya ngeluarin uang $100, dia kaget. Kamu hati-hati kalau bawa uang sebanyak itu. Di sini banyak orang jahat juga. Oh iya, $100 gitu. $100 itu bagi saya tidak terlalu besar karena di dompet saya masih banyak $100 saya yang lain gitu. Dan saya merasa percaya diri, bangga sebagai bangsa gitu ya. Beberapa teman-teman orang Amerika yang ikut makan akhirnya saya bayarin Mas, supaya ini kembaliannya tidak terlalu susah warungnya kasih ke saya. Luar biasa, dan ini yang saya lihat berarti sebetulnya secara yang dikerjakan atau yang sudah terjadi itu sebetulnya sudah on track. Jadi setahu saya ya, para calon-calon pejabat di DPR itu sudah pasti harus ikut yang namanya pelatihan dari Lemhanas sampai Kadastem atau pejabat itu ada, yaitu tadi pelatihan soal wawasan kebangsaan. Itu jadi termasuk bahkan sekarang di tingkat pendidikan, orang masuk baru kelas 1 ya, masuk pertama kali jenjang SMP, SMA itu ada wawasan kebangsaan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang diubah harusnya self esteem-nya, konsep dirinya tentang bangsa Indonesia yang harusnya tepat,
Nah, baru kemudian itu diharapkan ketika menyusun program pembangunan, strategi pembangunan, kalau zaman dulu mungkin yang kita kenal pelita gitu, kalau anak-anak sekarang nggak kenal gitu ya. Jadi penyusunan ininya itu yang akhirnya yang disebut dalam kategori self confidence atau peradaban itu. Kalau itu, ya tapi mungkin kontennya ya artinya bukan hanya hafalan wawasan kebangsaan atau empat pilar gitu, bukan hanya soal Pancasila, siapa yang mencetuskan tanggal berapa, disahkan tanggal berapa gitu, tapi kontennya adalah yang dilihat loh, ini sebuah nilai, sebuah cara pandang, ini ideologi itu kan cara pandang gitu, yang dibenarkan cara pandang sehingga tuntutannya diharapkan kita selaras dengan para motivator, karena kan para motivator sendiri hanya memberi nama Pancasila karena katanya sudah ada ini, nilai-nilai ini sudah ada di bangsa itu sudah ada. Jadi mari kita sebagai pribadi, jadi kita menyelaraskan, memulai seperti yang di pertemuan pertama ya Pak, mulai menyukai kemudian menyamakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang ada, sebuah value jadi ini yang jadi cara pandang kita, jadi cara pandang kita mulai menghargai, memuliakan, dan berikutnya kita tahapannya berikutnya kita menghargai uang. Kalau soal ruang dan waktunya ada nggak Pak ditambahkan itu Pak? Artinya dari pribadi nih Pak, apa yang perlu ditingkatkan, contoh praktis gitu Pak? Oke, jadi kalau dari sisi pribadi untuk ruang dan waktu adalah katakanlah ini sudah selesai ya, menghargai diri, menghargai orang lain gitu ya Mas, maka kita perlu membiasakan untuk aman. Bagaimana saya aman gitu ya, safety gitu ya, K3 keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya, kalau di perusahaan gitu. Dan K3 atau safety ini adalah sebuah peradaban Mas. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi keamanan dan keselamatan. Dan yang bisa kita lakukan adalah ya saya mengamankan diri saya dan mengamankan orang lain. Kalau saya naik motor ya saya nggak akan kenceng-kenceng karena punya potensi membuat orang lain tidak aman. Gitu. Kemudian kalau tadi misalnya ada orang yang menulis sesuatu di medsos gitu ya saya nggak akan ngejar-ngejar gitu karena membuat orang lain nggak aman gitu. Saya mungkin akan mencari cara supaya dia berubah gitu ya, tapi aman gitu ya. Bagaimana semua orang merasakan keamanan. Kemudian yang kedua adalah kualitas. Bagaimana kita mengusung kualitas. Kalau misalnya kadang-kadang kita ini Mas, kebiasaan untuk komplain, memberikan feedback itu dianggap sebagai sesuatu yang malas gitu ya. Kayak misalnya kita beli barang online tidak sesuai dengan spek gitu ya. Kemudian padahal kalau kita beli dari marketplace gitu ya, mereka punya software atau platform yang menanyakan kepada kita bagaimana feedbacknya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak memanfaatkannya. Dan kita perlu memanfaatkannya untuk membangun budaya kualitas. Kalau orang lain memberikan servis kepada kita tidak berkualitas, beri feedback gitu ya. Kemudian kalau kita sendiri tidak berkualitas dalam melakukan servis atau produk yang kita miliki, kalau diberi feedback kita terima. Jadi bagaimana membangun budaya berkualitas, termasuk kita ketika bekerja juga bekerja yang berkualitas. Ketika kita melakukan apa saja, makan juga makan yang berkualitas, kemudian tidur juga berkualitas, mandi juga berkualitas, mencuci baju yang berkualitas gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas. Cari cara supaya saya produktif. Produktif ini kan yang paling mudah ukurannya adalah uang gitu ya. Bagaimana saya selalu bisa mendapatkan uang gitu. Bagaimana saya selalu produktif. Meskipun tidak hanya uang, tapi juga ilmu, juga network juga bisa. Ilmu, network dan sebagainya itu ujung-ujungnya juga akan menghasilkan uang. Karena uang ini adalah representasi dari value. Bagaimana kita produktif. Kemudian yang keempat adalah hemat gitu ya, budaya hemat.
Hal-hal yang tidak perlu kita beli, ya nggak usah kita beli. Dan mari kita canangkan gitu, kita canangkan di berbagai platform media sosial dimanapun, mari kita berhemat. Kalau tidak perlu nggak usah beli. Kadang-kadang malah apa namanya, saya sering mendengar hari ini mau makan apa ya gitu ya. Itu bukan dalam konteks ada nggak yang dimakan loh Mas. Tapi saya punya uang berlebih, kemana ya? Gitu ya. Kalau kalau makannya makan yang wajib pagi, siang, sore sih oke. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya uangnya berlebih, kemudian kulineran kayak gitu, kalau misalnya bisa ditahan, ya ditahan. Kemudian karena dengan seperti itu, kalau kita terbiasa dengan biaya hemat, maka otomatis harga-harga di luar sana itu juga akan turun, Mas. Saya yakin harga-harga yang di luar sana itu mahal karena biayanya yang mahal gitu. Kalau biayanya murah pasti ya mobil murah, kemudian makanan murah, rumah murah gitu ya, transportasi murah, kesehatan murah, rumah sakit murah dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima adalah menyimpan untuk hari esok. Jadi berpikir untuk hari esok, kemudian rajin menabung, kemudian menabung ini kan tidak hanya menabung uang Mas, tapi menabung network, menabung apa namanya jejak digital gitu ya. Karena sekarang apa saya banyak dapat cerita nih dari teman-temannya anak saya, nilainya bagus, IP-nya tinggi gitu ya, tapi kok nggak diterima di Pertamina, di PLN gitu ya. Ternyata perusahaan-perusahaan itu sekarang sudah mulai melihat jejak digital gitu. Apa yang pernah dia tulis gitu. Dan ini Dan kejadian portofolio nyata ya Mas, Pak. kejadian portofolio. Kejadian nyata ini apa namanya, ada beberapa anak muda gitu ya yang IP-nya bagus, kemudian dia juga bahasa Inggrisnya bagus, tapi ketika dia melamar di beberapa perusahaan tidak diterima karena jejak digital. Jadi ini jejak digital ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan juga untuk apa ya, kebaikan kita di masa yang akan datang. Itu Mas mungkin hal-hal yang praktis gitu ya yang bisa kita lakukan dari diri kita untuk membangun peradaban, untuk membangun self confidence kita sebagai bangsa gitu. Karena yang besar tentu berasal dari yang kecil gitu. Dan saya tertarik menggarisbawahi atau menyorot soal mempersiapkan hari esok. Esoknya ini kan bisa unlimited, Pak. Esoknya Iya, itu ujungnya kan sampai iya mana ini benar. esok gitu kan. Jadi Uh, artinya gini, uh, ketika tadi SMS itu kan bicara soal diri dan orang lain. Gitu ya. Jadi mm, kalau esoknya ini juga menurut saya juga bisa dimaknai hal yang sama. Esok bukan sampai pada esoknya kita berakhir, tapi ketika itu esok bicara sampai orang lain, itu mungkin kalimatnya menjadi bukan apa, menjadi kata yang kita istilahkan dengan warisan. Gitu ya. Jadi legacy. ya, Ya, jadi mempersiapkan legacy. hari esok itu juga mempersiapkan warisan, mempersiapkan apa yang kita tinggalkan Iya, kepada generasi yes, benar berikut. banget, Iya, benar jadi banget, mempersiapkan benar banget. hari esok ini batasannya panjang gitu kan. Termasuk sebetulnya Iya, tadi kalau dikatakan jejak digital itu adalah apa ya, istilahnya kita patut syukuri karena itu jadi sebuah karya yang usianya lebih panjang dari usia kita. Gitu ya, ya bisa sampai jadi, hari ini, ya. bisa sampai hari ini. Mm, Karena dulu kan wordnya itu tulisan, Pak. Tulisan itu adalah karya yang usianya lebih panjang dari si penulisnya. Gitu. mm, Nah kalau sekarang kita memang jejak digital, jadi jadi kita. ya dengan ada apa kita karya, tapi juga apa namanya, ya kita perbanyak apa yang jadi warisan kita. Hati-hati dengan jempol ya, kalau hati-hati dengan apa yang kita dengan jempol ini. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab singkat, tapi juga bisa dijawab panjang, bisa dijawab Mm, seri berikutnya, nggak tahu. Tapi gini Pak, saya sih pengennya, dia berharap apa namanya, tentunya kan kalau cita-cita Indonesia yang makmur, adil, sejahtera itu kan terwujud. Ya kalau bisa ya, saya bisa lihat di usia saya kan, maksudnya di semasa saya hidup saya masih bisa pengen melihat gitu ya Indonesia yang jaya, gitu. Bukan nanti anak cucu gitu ya. mm, Nah, kemudian ini Pak, apa? Saya pengen ini bukan hanya sekedar tontonan, tentunya jadi mm, tuntunan. Nah, ini juga bukan sekedar acara, tapi juga berharap sebuah minimal jadi momentum. Ya, momentum ini tentunya
berkaitan kalau istilah fisika itu momentum itu titik awal tendanganmu awal gitu ya. Kalau di sepak bola mungkin kalau pertandingan itu tendangan pertama gitu. Harus ada pergerakan, movement gitu, jadi pergerakan. Dan jangan sampai momentum ini jadi monumen gitu kan yang hanya ya sekedar oke tayangan aja saya. Nah, seringkali kan kita terinspirasi Pak, terinspirasi lalu nah pertanyaan saya gini Pak, gimana ya Pak supaya perubahan itu jadi permanen Pak? Jadi kan Bali mungkin terinspirasi, tinggal malam hari ini oke saya bisa bangun pagi gitu ya, tapi beberapa hari kemudian wah balik lagi nih Pak itu yang lama gitu. Nah, gimana Pak supaya bisa jadi permanen? Ya, ini tergantung Bapak. Oh, dijawab malam hari ini atau jadi berikutnya. Gitu, Pak. Oke, jadi ada apa namanya? Ada dua hal kali ya, Mas. Yang pertama adalah tadi saya mendengar ada adil dan makmur tadi ya. Jadi adil dan makmur itu sebenarnya menurut saya pribadi adalah sesuatu yang bisa kita capai dengan segera, Mas. Karena adil makmur itu kan bisa ada dua definisi kan, definisi yang standar gitu ya. Ya katakanlah pendapatan per kapitanya berapa dan seterusnya. Kemudian adil dan makmur itu juga bisa dari sisi perasaan kita gitu kan. Bagaimana kita mempersepsikan adil dan makmur itu. Dan saya sih punya keyakinan Mas Albert, kalau tadi kita bisa melakukan 5 hal tadi ya, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai ruang, menghargai waktu. Dan yang kelima ini ujung-ujungnya adalah yang kita bahas di yang pertama, kita bersyukur atau menghargai Tuhan. Maka adil dan makmur itu barangkali bisa langsung kita dapatkan saat itu juga, Mas. Karena adil ini kan tidak bisa dilepaskan dari keberterimaan gitu kan. Kemudian makmur itu tidak bisa dilepaskan dari kesyukuran gitu kan. Kayak saya misalnya, saya bisa berkata, Pak Utur, apakah Pak Utur sudah makmur? Oh iya, saya makmur, alhamdulillah. Saya kondisi kehidupan saya jauh lebih baik daripada kehidupan orang tua saya dulu. Kemudian apakah Pak Utur adil? Iya, saya menerima semua yang saya hadapi di dalam kehidupan ini sebagai sebuah pelajaran, learning point. Dan saya sudah mencapai adil dan makmur saat ini juga, Mas, nggak perlu 2045 gitu. Sekarang ini juga saya sudah merasakan adil dan makmur. Dan ini menjadi sesuatu yang saya nggak tahu ya, apakah ada program-program massal gitu ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Dan dalam forum yang sangat mulia ini saya mengusulkan sih, kalau barangkali ada lembaga-lembaga yang tertarik gitu ya, Mas, mari kita bersama-sama wujudkan ini. Adil dan makmur itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang bisa kita jangkau saat ini. Adil dan makmur. Tapi yang paling penting sebenarnya setelah dan adil makmur itu apa? Adalah bagaimana kita menjadi bangsa yang menghargai diri kita dan dihargai oleh orang lain dan menghargai orang lain gitu kan. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang sustainable gitu ya, menjadi perubahan yang nyata. Satu, yang pertama adalah kita perlu punya belief bahwa hari esok itu akan selalu lebih baik daripada hari ini. Dan untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak punya kompetensi. Nah, kompetensi itu muncul dari habit, Mas. Jadi tidak ada kompetensi kalau kita tidak punya habit gitu. Seorang penjual tidak akan mungkin memiliki kompetensi menjual gitu ya ketika dia tidak pernah menjual. Seorang atlet bulu tangkis dia tidak mungkin punya kompetensi bermain bulu tangkis yang hebat gitu ya kalau dia tidak pernah berlatih atau membiasakan diri untuk berlatih bermain bulu tangkis gitu. Jadi kemudian cara yang kedua adalah dengan meyakini bahwa memang saya perlu membangun habit setiap hari. Tanpa habit saya tidak akan punya kompetensi. Tanpa kompetensi saya tidak akan hari esok saya tidak akan lebih baik gitu. Jadi ada 3 hal ini yang yang penting ya Mas ya. Jadi hari esok perlu lebih baik, dan supaya lebih baik saya harus punya kompetensi. Nggak mungkin hari esok lebih baik kalau saya nggak punya kompetensi kan. Kompetensi ini hanya bisa saya lakukan kalau saya punya kebiasaan atau punya habit. Bangunlah habit yang bagus setiap hari, dan ada bilang untuk menjadikan habit kita perlu waktu 21 hari,
kemudian Robin Sharma mengatakan 66 hari. Ya kita coba semuanya aja, yang penting kita punya habit, dan dengan habit ini maka kita punya kompetensi dan nanti hari esok akan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah learning, belajar. Karena dengan belajar kita jadi tahu apakah habit saya masih kurang apa enggak. Oh ternyata saya masih punya habit yang kurang. Dan ketika kurang, bangun habit lagi, habit lagi, habit lagi, habit lagi, dan seterusnya. Dan habit ini tidak perlu yang susah-susah, Mas. Bangun habit yang menyenangkan. Yang menyenangkan ini contohnya adalah bangun pagi, sehingga kita tidak buru-buru. Kemudian sarapan pagi gitu ya, sehingga kita menjadi fit dari pagi gitu ya. Kemudian mandi 3 kali sehari atau 2 kali sehari gitu ya. Potong Ya, kuku, ya, potong rambut, rajin mencuci ya, baju, jaga ya, kesehatan dengan minum makanan, dengan minum dan makan makanan yang bergizi. Jadikan itu habit. Dari itu saja dulu, Mas. Itu mungkin sudah mampu membuat kita menjadi jauh lebih baik. Karena di dalam badan yang sehat, dalam badan yang bersih, akan muncul pikiran yang bersih, pikiran yang sehat. Mungkin jawaban ya, ya, pendeknya itu, Mas. Jawaban panjangnya ya, nanti ada sesi yang lebih panjang betul. lagi kayaknya. Ya. Sepertinya saya nemu singkatan nih. Oke, apa itu, Iya, Mas? itu kadang-kadang kan kita bang mungkin ya saya itu berubah. Jadi kalau punya niat nggak nggak permanen, nggak ya anget-anget ini istilahnya cuma panas-panas sebentar gitu ya, lalu balik lagi. Mungkin buat orang-orang Hmm, ini itu kayak jadi bloknya, gitu, jadi tembok ya, mental blok gitu ya. Nggak apa mungkin kalau tiap hari sesuatu yang inspirasi, enggak lah rasanya. Gitu. Nah itu istilahnya resepnya itu mungkin perlu dipukul Pak. Pukulnya itu singkatan bahasa Inggrisnya hit. Ya, hit itu jadi hari esok ya. Itu harus lebih baik. iya. Gitu tadi. Yang kedua, untuk jadi hari esok lebih baik katanya perlu bangun habit. Nah, habit itu kan diulang, perulangan. Jadi Iya. istilahnya ya isilah hari-harimu. Ya, ya, itu kita Hmm, fokus pada apa yang mau isi, apa yang mau biasakan, apa yang kamu mau isi, hmm, dan T-nya tingkatkan, ya, learning, harus iya. ada perbaikan, Hmm. ya, harus ada perbaikan, peningkatan. Keren, Kalau nggak salah begitu keren. ya Pak. Jadi, ya, jadi saya singkatannya hit gitu ya. Jadi, ya kita harus hadapi gitu ya, harus ya ini kalau tembok ya harus ya, kita harus lawan gitu, mental blocknya harus dihancurkan, pukul gitu ya. Ya, 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 saya ingat dari mantap hari hit ya. esok. Kira-kira Hari gitu esok Pak. isi dan tingkatkan. Bagus, bagus. Iya, Hari esok isi iya, dan tingkatkan ya, Mas ya. Keren, iya, keren. Terima kasih, Mas Albert. iya. Gitu Oke, Pak. oke. Nah, Ya. untuk Hmm. hari ini apa Pak? Ya mungkin ada masih ada tambahan atau mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bergabung. Terima kasih setia gitu ya. Silakan kalau ada Hmm. komentar, ada pertanyaan gitu dari mari kita belajar bersama, kita ngobrol bersama. Hmm. Gitu ya. Silakan. Dan kalau Iya. memang tidak ada Silakan, teman-teman. Pak Utoro, Pak closing statement atau ada yang mau ditambahkan atau mungkin barangkali saya kelewatan. Oke. Ya, terima kasih Mas Abed. Jadi Mas Abed dan teman-teman semua, pada malam hari ini saya bersyukur kita bisa membahas sesuatu yang sangat penting menurut saya. Dan kebahagiaan itu adalah di dalam kendali kita. Dan kebahagiaan, kemudian memberi dan daya hidup itu adalah bentuk bentuk-bentuk yang bisa kita lihat dari orang yang memiliki self esteem dan self confidence. Jadi Ya, happy, kemudian suka memberi, dan juga memiliki daya hidup gitu ya. Eh, ya, semangat hidupnya tinggi. Dan untuk ya, mendapatkan self esteem dan self confidence bagi individu maupun secara berjamaah kita sebagai bangsa gitu ya, kita bisa memulai dengan menghargai diri kita sendiri dari hal-hal yang sederhana, kemudian menghargakan hal itu juga untuk orang lain, ya, menghargai orang-orang lain yang melakukan hal yang sama atau menghargai orang lain. Kemudian setelah itu, mari kita bentuk semacam kayak gerakan bersama. Karena sebenarnya kan otomatis, Mas. Kayak misalnya saya dengan Mas Albert ini, karena kita memiliki penghargaan terhadap sesuatu yang sama, maka akhirnya kita berkolaborasi, melakukan sesuatu bersama gitu. Dan sesuatu bersama itu adalah bentuk penghargaan kita pada ruang dan waktu. Atau
dalam proses untuk membangun self-confidence kita sebagai bangsa atau keyakinan diri kita sebagai bangsa setelah harga diri kita sebagai bangsa terbentuk. Dan ketika apa yang kita lakukan ini sudah mulai berbuah dalam bentuk keamanan, kualitas, kemudian produktivitas, biaya rendah, dan simpanan yang banyak atau safety net yang bagus gitu ya bagi kita semua, maka kita akan menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi pribadi yang mampu secara pas menghargai diri kita dan menghargai bangsa-bangsa yang lain. Dan otomatis bangsa-bangsa yang lain akan menghargai kita. Itu mungkin Mas closing statement dari saya ya. Ya, halo. Ya, Pak Utoro. Ya Mas. Ya. Sorry ya agak lag. Ya, ya di tempat saya masih freeze tempatnya Pak Utoro. Tadi suara masuk. Oke, apa saya keluar dulu Mas? Kemudian masuk lagi? Oh, nggak usah Pak, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Oke. Atau kalau keluar, Keluar diundang lagi saya. Oke, boleh. Ya, jadi teman-teman, ini terakhirnya kita akan ada acara ya tanggal 28 Juni. Itu tanggal Oh iya, 28 Juni. Iya. Bapak mau keluar dulu atau gimana? Jadi boleh. Saya keluar dulu ya. Ya, teman-teman tunggu sebentar, kita akan dengarkan penjelasan singkat tentang lanjutan dari IG ini, beberapa seri ini. Di akhir bulan ini, Pak Utoro akan kupas lebih dalam lagi tentang topik yang pernah kami angkat bersama di IG Live, singkat waktu itu 30 menit, dalam tema kolaborasi Pancasila. Dan kali ini kita akan bahas lebih dalam dan bagaimana apa yang dikupas, kenapa kok sampai ini jadi concern kita, jadi hal yang kita ulang, gitu, yang kita dalami. Nah, kita akan nantikan sejenak, Pak Utoro akan memberikan penjelasan. Oke, selamat malam Pak. Ya. Jadi tadi ketika saya kasih penjelasan, nah, kan kita pernah bahas kolaborasi Pancasila. Nah, ini kenapa sampai kita ulang, dan durasi waktu kita masih 30 menit karena kita belum 1 jam ya, masih 30 menit. Nah, ini kenapa jadi sebuah kegiatan acara yang lebih dalam gitu. Nah, ada apa pentingnya atau manfaat apa yang kita bisa dapat setelah kita mengikuti pelatihan ini, Pak? Oke. Ya, kolaborasi Pancasila ini sangat berkait dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, Mas Albert. Jadi di training itu kita akan berlatih, langsung berlatih tentang bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan mulai membuat semacam kayak rencana habit apa yang akan saya buat untuk menghargai diri kita sendiri selama beberapa minggu ke depan. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu yang kedua, kita akan mulai berlatih bagaimana sih menghargai orang lain atau berkolaborasi kepada teman-teman atau orang-orang yang sama-sama menghargai hal yang sama. Misalnya contohnya, saya suka bangun pagi, lari pagi, dan kemudian setelah itu mandi pagi, sarapan pagi gitu ya. Saya akan mencari orang-orang yang seperti itu, Mas, untuk mungkin berteman, berkolaborasi, dan seterusnya. Kemudian akan menghargai dia karena dia sama dengan saya. Jadi saya akan menghargai dia akan menghargai saya. Kemudian setelah itu kita juga akan berlatih. Halo Mas Albert, apakah masih mendengar saya? Ya. Masih, cuma ini videonya yang muter gitu. Suaranya jelas di tempat saya. Oke, baik. Kemudian kita juga nanti akan setelah kita sudah mampu menghargai diri kita, menghargai orang lain,
maka kita juga akan berlatih bagaimana kita memberikan penghargaan pada ruang dan waktu untuk menghasilkan prestasi bagi diri kita sendiri, bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, tim dan sebagainya. So ada 3 hal yang akan kita bahas dan kita latih di acara itu, Mas, di training itu, bagaimana kita menghargai diri kita, menumbuhkan self-esteem dan self-confidence kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai diri kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk menghargai orang lain. Karena sebenarnya orang-orang ini adalah customer kita, mereka adalah sumber-sumber rezeki kita, gitu ya, yang kita perlu hargai, perlu kita hubungi, kita deketi, kita akrabi, gitu ya, Mas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan ruang dan waktu dengan menciptakan peradaban tadi, Mas. Bagaimana kita bersama-sama membuat aman, membuat berkualitas, membuat produktif, membuat biaya rendah, membuat simpanan kita banyak, atau membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan finansial, kemampuan intelektual, kemampuan sosial yang luar biasa yang diperlukan pada saat musim kemarau. Itu, Mas, materi yang akan kita lakukan, dan begitu saya berharap nanti para peserta dari training kolaborasi Pancasila ini bisa memiliki atau membuat sebuah grup, gitu ya, komunitas entah Telegram entah WhatsApp gitu, karena nanti training ini tidak hanya training tentang knowledge, tapi ada kelanjutannya dalam bentuk bagaimana membangun habit tadi, Mas. Karena habit itu perlu diteruskan menjadi kompetensi, kemudian kompetensi itulah yang nanti akan menjadikan sesuatu yang kita harapkan, menjadi sesuatu yang keren, gitu ya. Wow, kalau saya melihat itu, saya bayangin itu, Pak, itu nilainya nggak seberapa. Maksudnya nilai yang biaya investasi yang saya keluarkan nggak seberapa dengan manfaat yang bakal saya dapat nih, Pak. Ini itu jauh. Ya. Buat saya kayak kita ini lagi promo nih, Pak, buy one get one. Alhamdulillah. Kalau saya dari sisi komputer itu ada hard skill sama soft skill. Ya, itu kan soft skillnya cara pandang, nilai keyakinan, gitu, penghargaan itu kan dari dalam keyakinan kita, cara pandang kita kan soft skill. Tapi keterampilannya soal self confidence-nya, dari bagaimana membangun habit, strateginya, membangun peradaban itu kan hard skill. Jadi buat saya, biaya investasi yang kita keluarkan dapat juga ini, Pak, soft skill dan hard skill. Kalau saya jadi yang ini melihat tayangan ini, yang ini ya. Bahkan kalau saya barang beli kopi, ya Starbucks itu sekarang 80.000, itu seolah-olah saya beli, saya bisa minum di kafe, gitu ya, satu cangkir atau satu gelas, satu cup itu, plus saya masih bawa pulang satu ini ya, pots, gitu ya, satu yang biji, masih kopi biji, ya, masih kopi biji. Kenapa? Karena kan hari-hari ya di rumah saya bisa bikin sendiri, gitu ya. Habitnya kita bisa bangun bawa pulang, ya, kita bisa praktek, kita minum kopi tiap hari, seduh lagi. Nah, kita buy one get one ini, pelatihan ini ya, jadi bukan hanya kita diterahkan cara pandangnya dibenarkan, gitu ya, artinya diolah begitu, tapi juga bisa bawa pulang satu pot, gitu, satu ini dua ulang supaya tiap harinya kita bisa masih menikmati kopi yang enak, gitu, Pak. Jadi betul. Ya, jadi luar biasa biaya investasi. Dan saya berharap juga gini, Mas Albert, training ini semoga tidak hanya sekali, gitu ya, tetapi bisa berulang, gitu ya, sehingga syukur-syukur suatu saat nanti bisa menjamah atau menyentuh ya seluruh atau paling tidak sebagian besar dari teman-teman di seluruh bagian dari Indonesia ini. Semoga ini menjadi sebuah proses ya, proses bagian atau kontribusi kita untuk menjadikan negara Indonesia ini adil dan makmur. Karena adil dan makmur itu sebenarnya adalah kendalinya ada di tangan kita. Bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan siapa, tapi ada di tangan kita. Tentang bagaimana kita menciptakan peradaban tadi. Kalau peradaban itu sudah teman-teman bisa dapatkan, bahkan bisa dirasakan sekarang, maka adil makmur itu bukan tahun 2045, tapi bisa saja hari ini atau minggu depan. Adil makmur buat kita semua, seluruh individu Indonesia. Jadi dan luar biasanya ini jadi jawaban yang bukan mungkin aja. Yang ini jadi jawaban yang buat yang merindukan. Kalau zaman saya dulu Pak modelnya masih diari kantor SD.
Jadi ditanya cita-citanya apa, jawabannya pasti bermanfaat bagi bangsa dan negara. Gitu. Ya, Mungkin betul. bayi gitu ya di gudang lah istilah bahasa Jawanya dia, jadi doanya orang tua itu lagi ya, nah gitu ya besok besar ya jadi berguna buat orang lain. Nah ini jawabannya gitu ya, bisa gimana Mhm. gitu kan, pertanyaan terus bagaimana caranya bisa berguna buat orang lain, bagaimana bisa Ya. jadi buat bangsa ini. Jadi ayo kita ikuti pelatihan ini tanggal Mhm. 28 Juni Mhm. pukul 19.30 kita akan Mhm. sama-sama belajar dengan tema kolaborasi Pancasila gitu ya. Kolaborasi Oh judulnya Pancasila. ada kaitannya Pancasila ya, ikuti aja dulu gitu ya. Jadi ikuti aja dulu ya, nilainya Hmm. nggak seberapa daripada buang Hmm. di mall gitu ya sehari Atau habis boleh gitu ya, boleh saya nggak kasih ada jejak. boleh saya kasih bocoran dikit Mas Albert. Boleh. Ya, kenapa disebut dengan kolaborasi Pancasila? Karena coba kita bayangkan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua ya. Kita lihat elemen peradaban yang pertama, keamanan. Hmm. Keamanan ini nggak mungkin kalau kita tidak punya Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, ciri khas dari makhluk Indonesia, orang Indonesia, tidak aman. Kita ini apa namanya, makhluk bertuhan, dan kalau kita jauh dari Tuhan maka kita merasa tidak aman. Teman-teman mungkin pernah merasakan ketika teman-teman jauh dari Tuhan maka hatinya gundah gulana, gelisah gitu ya, tidak aman. Kemudian yang kedua adalah kualitas, dan apa namanya, teman-teman aman dulu ya. Teman-teman mungkin akan merasa tidak aman ketika perikemanusiaan yang adil dan beradab tidak jalan. Ketika kita tidak menghargai manusia dengan adil dan beradab, atau kita tidak diperlakukan dengan adil dan beradab, maka kita merasa tidak aman. Kemudian ketika kita berkonflik, artinya kita tidak persatuan Indonesia, maka kita merasa nggak aman hidup kita sehari-hari. Kemudian ketika kita jadi pemimpin dan kita tidak memimpin dengan hikmah kebijaksanaan, atau kita sebagai rakyat tidak, atau sebagai anggota dari sebuah komunitas, organisasi, korporasi tidak taat pada pemimpin, maka kita merasa tidak aman. Karena kita tidak sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kemudian kita juga merasa tidak aman kalau kita berada di sebuah lingkungan yang tidak berkeadilan sosial. Dan 5 hal ini adalah hanya untuk aspek aman saja. Dan nanti kita juga akan hubungkan itu dengan, atau nanti kita akan menyaksikan betapa itu terhubung dengan aspek kualitas, produktivitas, biaya rendah, dan simpanan tadi. Dan kenapa 5 itu? Karena itulah saripati kristalisasi dari value-value kita semua. Baik yang kita sekarang ini yang sudah ada maupun yang sudah meninggal mendahului kita. 5 hal tadi adalah value kita semua, value umum atau kolektif values bangsa Indonesia yang orang menyebutnya Pancasila. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita berani bisa mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang cepat hilang, maka ini saatnya investasi kepada sesuatu yang meninggalkan jejak pada bekasnya lah gitu ya, bukan. Tapi itu juga permanen kita install gitu ya. Kita sedang beli software yang install dalam hidup kita gitu ya. Ya kita punya cerita yang berbeda gitu ya. Karena kalau kita punya program dan kita punya cerita yang lain, kita bisa mengaplikasikan program aplikasi, install aplikasi, nah kita bisa bekerja dipermudah. Intinya ceritanya yang berbeda. Nah, kalau kita ingin cerita hidup kita berbeda, mari sangat rendah gitu. Bukan berarti tidak punya nilai, tapi kita lagi ya, tapi karena kerinduannya semakin banyak orang dan kerinduannya kita berbagi sebetulnya supaya ini bisa lebih terjangkau ya, sesuatu yang mulia ini supaya bisa lebih terjangkau ya, dengan apa namanya, bukan soal nilainya nggak ada artinya, murah gitu, tapi ini karena kita ingin berbagi, kita ingin lebih mudah dijangkau Indonesia lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung sudah dari awal gitu ya. Selamat malam, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Silakan Pak Utara melakukan episode. Oke, ya, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih, bersyukur sekali kita bisa bertemu pada malam hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk mendiskusikan sesuatu yang mungkin belum pernah didiskusikan sebelumnya.
tentang Ya. konsep diri kita sebagai bangsa, tentang kesyukuran kita sebagai bangsa, dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Ya, ya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Alfred. Salam Terima sehat. kasih, Pak.